sesi pujian penyembahan yang dikendalikan oleh Persekutuan Kanak-kanak PKK. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Selamat Hari Christmas. Salam di kiri kanan Anda. Ucapkan kepada dia selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kami. Ya. Sudah selesai? Ya, pasti ada kerinduan di dalam hati kita mengucapkan Natal kepada pribadi-pribadi yang kadang-kadang memang jarang kita bersalaman, jarang mengucapkan Natal. Walaupun seringkali berjumpa cuma berpandangan dari jauh, tetapi untuk mengucapkan Natal itu, kalau mengucapkan kabar itu kadang jarang-jarang ya kan. Apalagi kita bersalaman seperti itu. Kadang bersalaman hanya di gereja seperti itu. Tetapi hari ini kita punya kesempatan untuk mengucapkan Natal kepada kita sesama. Sekali lagi shalom. Selamat malam. Ya. Saya bersyukur tahun ini kita masih punya kesempatan untuk merayakan Natal. Ya, kita sangat bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memampukan kita untuk hadir pada hari ini. Sesuai dengan tema yang sudah kita dengar, yang sudah diberikan kepada kita semua, Natal pada tahun ini hidup sebagai alat kebenarannya di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Mari kita semua melihat firman Tuhan ini. Roma 6 ayat yang ke-13. Sekali lagi Roma 6 ayat yang ke-13. Saya akan baca di sini dengan suara kedengaran, ikuti pembacaan masing-masing. Roma 6 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Kita akan lebih fokus pada kalimat yang itu. Serahkanlah dirimu kepada Allah, hidupmu yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Kalau kita melihat secara yang tertulis di situ, itu sebenarnya sesuatu perkataan yang disampaikan tidak masuk akal bagi kita. Ya, kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena dikatakan bahwa dahulu kita mati, tetapi sekarang kita hidup. Seolah-olah dahulu kita sudah pernah mati secara tubuh, tetapi tiba-tiba bangkit balik seperti itu. Ini secara yang tersurat. Tetapi maksud tersirat daripada kata ataupun kalimat ini, haleluya, diberkati kawan. Saya ingin sebentar, rugi kamu tidak mau deh. Terima kasih ya, Tuhan memberkati kamu. Baik, kembali kepada kalimat sebentar tadi. Kalimat itu bukanlah kalimat yang disampaikan secara tersurat. Bukannya maksud kita ini mati secara tubuh dan bangkit seperti yang dinamakan hantu bangkit seperti itu, tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan daripada kalimat yang kita dengar sebentar tadi, itulah yang sebenarnya dinamakan eklesia
ataupun yang dinamakan gereja, yang dahulunya hidup di dalam kegelapan, tetapi dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Hidup di dalam kegelapan itulah yang dimaksudkan kematian. Kenapa hidup di dalam kegelapan dimaksudkan kematian? Karena hidup dalam kegelapan adalah hidup yang penuh dosa, yang terpisah dan tidak terikat, ada hubungannya dengan Allah. Itu yang dimaksudkan kematian di dalam ayat sebentar tadi. Karena dahulunya kita mati karena dosa, terpisah dengan Allah, tidak terhubung dengan Allah karena kita hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang sudah hidup, yang maksudnya Tuhan sudah memanggil kita daripada yang kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil daripada hidup yang penuh dosa, dibawa ke Tuhan supaya kita menerima hidup yang lebih baik. Boleh mengerti? Kita bertobat pada hari ini, kita menerima Tuhan pada hari ini, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, sehingga kita mampu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semuanya bukan karena hidup kita yang penuh dosa ini kita mampu untuk naik datang pada Tuhan. Tidak, bukan karena kemampuan kekuatan manusia, tidak. Tetapi sebenarnya ada satu tangan yang memegang kita daripada kematian itu, hidup kematian itu, membawa kita kepada terang. Imanilah, percayalah, kita ada pada hari ini, kita mampu berdiri di hadapan-Mu. Kita mampu untuk berkata, Tuhan, saya mengasihi-Mu. Semuanya karena Tuhanlah yang sudah menarik kita daripada kehidupan gelap, kehidupan kematian itu, sehingga kita dapat menerima berkat kesyukuran daripada Tuhan. Amin. Imani itu. Sekali lagi, adanya kita pada hari ini semuanya karena Tuhan yang telah memanggil kita, memegang tangan kita, membawa kita daripada kehidupan gelap kepada kehidupan yang terang, yaitu kita melihat jalan Tuhan. Kita melihat hidup kita itu tertuju kepada Tuhan. Itulah maksud daripada kalimat sebentar tadi. Dan apa kaitan kalimat sebentar tadi, penjelasan sebentar tadi dengan tema kita pada hari ini? Hidup sebagai alat kebenaran Tuhan. Sekali lagi saya ingin membaca firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 13, 6 ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dengarkan kalimat terakhir ini. Sekarang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oleh karena Tuhanlah yang sudah menarik kita daripada kehidupan yang gelap, maka kita sebagai seorang manusia yang dipanggil oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita harus dipergunakan hanya untuk Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Oke. Boleh dengar saya ya? Ya, saya harap semua boleh dengar saya. Karena Tuhanlah yang memanggil kita, karena itu kita wajib menggunakan seluruh anggota yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Sedar mau tidak sedar, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ada ramai orang yang sebenarnya tidak tahu tujuan hidup dia di dunia itu untuk apa. Saya berani katakan seperti ini, dan ini jelas sebenarnya terlihat. Sedar ataupun kita tidak sedar, sebenarnya sangat ramai orang yang tidak mengerti, tidak tahu tujuan dia hidup itu untuk apa. Ya. Kita tidak mengerti arti hidup ini adalah untuk apa sebenarnya. Ramai orang hanya mengetahui kehidupan itu hanyalah untuk mencari keuntungan.
Hidup di dunia itu hanyalah untuk memuaskan keinginan kita, mencari apa yang kita suka. Ada juga orang berpendapat bahwa waktu kita hidup di dunia ini, kita harus hidup untuk mengejar cita-cita kita, berusaha sampai kita mencapai tahap paling tinggi di dalam kehidupan kita, mendapat pekerjaan yang sangat baik, mendapat gaji yang cukup lumayan, dan kita berpikir bahwa itulah tujuan hidup kita. Karena orang berpendapat seperti itu sebenarnya. Jika kita masih lagi terikat dengan pikiran seperti itu, sebenarnya kita masih tergolong di dalam golongan orang yang tidak mengerti arah tujuan hidup. Minta maaf untuk saya katakan, jika ada di antara kita yang berpikiran seperti itu. Namun sesungguhnya tujuan hidup kita adalah untuk Kristus. Bukannya kita tidak memikirkan soal keperluan hidup, bukannya kita tidak memikirkan untuk mencapai cita-cita, bukannya kita tidak memikirkan untuk memperbaiki kehidupan kita di dalam dunia ini. Tidak, bukan kita tidak terpikir itu. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam arah seperti itu, Tuhan Yesus harus diutamakan. Amin. Sebelum kita mengejar cita-cita kita jauh lebih tinggi, Tuhan Yesus harus diutamakan. Nah, persoalannya dia seperti ini. Kalau kita tidak memikirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, apakah kita mampu untuk mencapai cita-cita yang sangat tinggi, mendapat gaji yang lumayan? Adakah kita mampu? Jawabannya sebenarnya ya, benar. Kita mampu. Kita boleh saja mencapai ini, pencapaian yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi. Kita boleh saja mendapat gaji yang sangat lumayan, kita boleh mencapai kedudukan yang sangat hebat sebenarnya, walaupun tidak memikirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebenarnya boleh. Tetapi pada waktu kita berada di puncak itu, arah tujuan hidup kita itu semakin gelap, semakin kita melupakan Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita mencapai tahap kehidupan yang sangat tinggi, kita tidak akan lupa arah hidup kita itu di mana. Kita tetap juga menggunakan tubuh kita. Kita tetap menggunakan kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada tema kita sebentar tadi. Ada beberapa hal yang sangat penting, kebenaran yang sangat penting untuk kita memahami bagaimana supaya kita dapat hidup sebagai alat kebenaran Tuhan. Hal yang pertama, untuk hidup sebagai alat kebenaran Tuhan, yang pertama itu kita harus melarang diri kita, larangan menyerahkan diri kita kepada dosa. Kita usaha untuk tidak menyerahkan diri kita melakukan dosa. Kita mau menjadi alat kebenaran Tuhan, tetapi kita sangat manjakan diri kita. Tidak apa, sekali-sekala buat dosa, buat saja. Ada antara kita seperti itu. Ya, kita taubat hari ini. Untuk menjadi alat kebenaran Tuhan, kita harus melarang diri kita untuk berbuat dosa. Apa itu dosa? Ada di antara kita sudah mengerti apa itu dosa? Saya pernah jelaskan dosa itu seperti apa. Dan sekali lagi saya ingin jelaskan kepada kita semua. Dosa itu terbagi kepada 3. Dosa perbuatan seperti mencuri, membunuh, itu basic itu biasa ya. Kita melakukan kejahatan, berbuat sesuatu yang tidak baik, itulah dosa perbuatan. Dan seterusnya, percakapan, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu dosa. Kita memuja Tuhan, itu dosa. Dan yang ketiga itu dari pemikiran, belum cakap, belum buat, baru pikir, tetap dosa. Ya kan?
Ada di antara kita pernah jadi seperti ini kan? Contoh seperti ini. Kita melihat tetangga itu punya ayam yang bagus ataupun dia punya buah-buahan yang bagus, seperti itulah. Kita belum pergi ambil, kita belum cakap untuk mau ambil itu buah-buahan dia, hak milik orang lain, tapi kita baru berpikir, ya nanti malam orang sudah tidur, saya pergi ambil ayam dia, gua pergi sungai, pergi panggang. Contoh lah ya. Ini contoh, jangan ada yang terasa. Baru pikir, itu dosa atau tidak? Dosa. Dosa. Belum buat, belum cakap, baru pikir. Itu sudah dosa. Masih mau menjadi alat kebenaran Tuhan? Kuasai tingkah laku kita, kuasai mulut kita, kuasai pikiran kita. Jadi mau menjadi alat kebenaran Tuhan, jangan memanjakan diri kita untuk berbuat dosa, tetapi harus coba supaya kita ini tidak dimanjakan, menyerahkan diri kita kepada dosa. Jangan hindari dosa itu. Boleh? Shalom. Boleh buat seperti itu? Ya. Ini seringkali saya ajarkan kepada anak-anak yang ikut kelas baptisan. Dan seringkali apabila saya menjelaskan hal-hal seperti ini, persoalan selanjutnya akan muncul. Jadi pastor, bagaimana kalau kita sudah bertobat, tapi buat dosa lagi balik? Hari ini kita bertobat, kita tidak sudah mencuri, besok-besok lagi mencuri. Kita hari ini tidak bercakap yang tidak bagus, besok-besok bercakap lagi yang tidak bagus, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi. Ya, anak-anak selalu bertanya seperti ini. Bagaimana itu? Hari ini berbuat baik, hari ini bertobat, esoknya berbuat dosa. Bagaimana? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak akan pernah lepas dari hidup kita sebenarnya. Ini seringkali terjadi. Kita punya niat untuk tetap setia pada Tuhan. Kita tetap punya niat untuk mau setia kepada Tuhan, ikut jalannya Tuhan. Tetapi seringkali kita ini adalah lemah, seringkali buat dosa. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kalau kita punya barang yang sangat kita sayang, sebagai contoh itu baju kita. Kita terima baju itu daripada seorang yang sangat berharga. Itu harga baju mungkin kita beli, harga dia sangat mahal, dan baju itu kita sangat sayang. Kita sangat suka itu baju. Walaupun badan kita sudah besar, itu baju terlalu fit, tetap kita sayang. Contoh begitu kan? Pada waktu baju itu kotor, terkena kicap, terkena lumpur seperti itu, karena kita sayang itu baju, apa kita cuci itu baju atau tidak? Pasti kita cuci. Amin. Kita akan cuci baju itu karena kita sayang baju itu, karena kita anggap baju itu sangat berharga bagi kita. Jadi malam hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hidup kita jauh lebih berharga daripada baju itu. Hidup kita ini jauh berharga di mata Tuhan, lebih daripada baju yang kita sayang. Jika baju yang kotor, kalau kotor kita cuci, bila kotor balik kita cuci, kita tidak akan pernah bosan karena kita sayang baju itu. Kenapa kita harus bosan untuk membasuh hidup kita yang penuh dengan dosa dengan bertobat minta kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau baju sudah kita sayangi hidup kita ini lebih daripada harta benda. Baju yang betul kita cuci karena kita sayang, tetapi ingat, hidupmu lebih berharga di mata Tuhan. Pada waktu hidup kita dikotori, dicemari oleh dosa, jangan pernah katakan saya sudah bosan bertobat karena balik-balik saya buat dosa. Jangan katakan seperti itu. Namun harus tenangkan dalam diri kita, saya sangat sayang hidup saya. Hidup saya ini berharga. Pada waktu hidup saya dicemari oleh dosa, saya akan basuh dia dengan meminta maaf kepada Tuhan dan bertobat kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Mau jadi alat kebenaran Tuhan, jangan biarkan diri kita diserahkan
kepada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Kita sudah menjadi milik Tuhan, kita mau menjadi alat kebenaran Tuhan, dan kini kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Saya dapat bahagikan hidup dalam kebenaran ini dalam dua hal. Yang pertama itu hidup di dalam kebenaran Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, dan yang kedua itu hidup di dalam reality. Maksud reality adalah kita sadari hidup yang kita sekarang nikmati ini, itu yang kita jalani. Jangan hanya hidup di dalam mimpi kita. Maka hidup dalam mimpi, terlalu terbuai dengan mimpi-mimpi, terlalu terbuai dengan impian-impian tanpa kita usahakan itu dengan lebih baik. Itu yang maksudnya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hiduplah di dalam reality kehidupan yang sebenarnya. Kita seringkali diajar bagaimana untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa perintah Tuhan di dalam Alkitab, itulah yang kita hidupi. Apa yang kita mengerti di dalam firman Tuhan, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam dan melalui kehidupan sehari-hari. Dan hidup di dalam reality itu juga adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa saya katakan hidup di dalam reality itu adalah hidup yang sangat penting? Karena seringkali kita ini manusia juga lemah ini selalu hanya bermimpi, berimajinasi. Kita mau supaya kita setia, kita mau supaya kita dapat melayani Tuhan, kita duduk diam dan hanya berpikir menghidupi mimpi kita saja, menghidupi pelayanan pertobatan kita hanya di pikiran saja. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita ini tidak menghidupi apa yang dalam pikiran kita. Ada ramai orang yang pernah saya jumpai bercerita sendiri, di mana kehidupan dia juga masih lagi di dalam dosa. Saya boleh katakan di mana dia masih terlibat di dalam yang namanya mabuk-mabukan, terlibat di dalam yang tidak terlibat di dalam hal-hal gereja seperti itu. Apabila bercerita dengan dia, kadang-kadang mereka katakan, "Nia, sebenarnya saya sangat rindu untuk bertobat, saya sangat rindu untuk kembali ke gereja, saya sangat rindu untuk melayani Tuhan." Ini perkataan yang pernah keluar dari mulut orang-orang yang saya dengar sendiri di telinga. Saya sangat rindu sebenarnya, punya kerinduan untuk kembali bertobat, kembali ke gereja, berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya katakan, saudara, setakat kita punya kerinduan sahaja itu sebenarnya baik, tetapi sebenarnya belum cukup. Janganlah kita hidup di dalam keinginan mimpi kita sahaja, tetapi sekarang mari kita bangun kembali. Kita bawa keinginan, kerinduan itu benar datang pada Tuhan, sehingga kita benar-benar hidup di dalam reality yang sebenar. Bukan hanya ingin, tetapi kita benar-benar sudah bertobat. Bukan hanya ingin melayani, tetapi kita benar-benar sudah melayani Tuhan. Itulah yang seharusnya kita hidupi. Panggilan untuk hidup di dalam kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi alat kebenaran Allah. Yang ketiga itu perubahan status dari mati menjadi hidup, di mana kita memperlihatkan status kita itu sudah diubahkan daripada yang hidup daripada yang mati kepada yang hidup. Siapa masih ingat khotbah Dr. Sinto pada beberapa minggu yang lepas di tempat ini? Pada waktu orang bertobat ada dua yang berubah. Pertama itu adalah perubahan rohani, dan yang kedua itu adalah perubahan moral.
mengubah status kita daripada yang hidup kepada yang daripada yang mati kepada yang hidup, maafkan saya, harus berubah dua hal ini. Perubahan secara rohani dan perubahan secara moral. Perubahan secara rohani adalah seperti ini. Pada dahulunya kita tidak suka untuk berdoa. Apabila rohani kita diubahkan, kita berubah, kita akhirnya mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Daripada hidup yang sebenarnya dahulu tidak giat di dalam pelayanan, akhirnya kita mengubah kerohanian kita hidup di dalam pelayanan Tuhan. Daripada kehidupan mati yang tidak mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan rohani, pada waktu kita dijadikan hidup di dalam Tuhan, kita mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Itu perubahan secara rohanian. Dan juga perubahan secara moral itu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dilihat orang sebenarnya, lebih-lebih di mata Tuhan. Ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbuat baik, kita mengasihi orang lain, kita menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain, itu semuanya karena kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, akhirnya kita mengucap syukur kepada Tuhan sehingga moral kita diubahkan. Yang dahulunya suka menyakiti orang lain, kita diubahkan untuk lebih mengasihi orang lain. Yang pada dahulunya kita ini suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang lain, oleh karena panggilan Tuhan daripada kematian kepada hidup, kita dapat mengubah mulut kita yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain menjadi kata-kata yang penuh berkat pada orang lain, kata-kata yang penuh nasihat bagi orang lain, kata-kata yang membangun bagi orang lain. Ini perubahan secara moral. Ya, belajar sekolah ada di sini kan, kita ada belajar pendidikan moral. Yaitu bukan hanya belajar di sekolah tentang pendidikan moral, tetapi itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang dimaksudkan perubahan status daripada yang mati kepada yang hidup. Bukan lagi kita hidup seperti orang yang penuh dengan dosa, tetapi kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan cara Tuhan. Dan yang terakhir, Shalom. Yang terakhir sudah ini, sabar ya, 2 jam lagi kita mendengar firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang pertama tadi adalah larangan menyerahkan diri kepada dosa. Jangan lagi kita menjaga diri kita kepada dosa. Panggilan untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Perubahan status kita daripada mati kepada yang hidup. Perubahan secara rohani dan perubahan secara moral. Dan yang keempat, mau hidup sebagai alat kebenaran Tuhan. Yang keempat itu, kita harus menjadi senjata kebenaran. Di dalam ayat sebentar tadi, Paulus menggunakan metafora senjata itu untuk menggambarkan anggota tubuh sebagai satu senjata, di mana tubuh kita seharusnya digunakan untuk tujuan kebenaran, yaitu mendukung keadilan, kasih, kemuliaan Allah, dan bukan untuk mendukung kejahatan. Menjadi alat kebenaran Tuhan adalah membiarkan diri kita ini dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang benar dan bukannya hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat. Beberapa waktu yang lepas di dalam kehidupan yang pernah saya alami, ada satu kejadian di dalam satu ibadah KKR yang cukup besar. Ada orang yang kerasukan. Kita pernah lihat orang kerasukan? Jadi orang kerasukan ini dia meronta-ronta dan tidak dapat dikawal, sehingga datang seorang pribadi coba untuk berdoa pengusiran kepada dia. Lalu dia mulailah membawa doa, dia mulai berkata-kata, dia mulai mengeluarkan doa dia yang kedengaran dia itu sudah cukup kuat. Lalu orang yang kerasukan itu bukan makin sembuh, tetapi
tertawa. Dia ketawa sangat kuat, sehingga ketawa dia itu bukan cuma satu suara, macam ada 2 atau 3 suara yang kedengaran keluar daripada pribadi. Pribadi itu adalah seorang perempuan yang sedang didoakannya sedang kerasukan. Lalu dia menunjuk kepada pribadi orang yang berdoa kepada dia. Hei kamu cuma tahu berdoa mengeluarkan kata-kata yang baik, tetapi hidupmu masih penuh dengan dosa. Jadi orang yang mendoakan itu tidak mampu lagi berdoa dan dia terus mentelakangi dan dia lari. Dia meninggalkan orang itu. Itu adalah perbuatan setan dan tuduhan daripada setan. Setan tahu kehidupan kita. Dia melihat kehidupan kita. Kita mau memerangi kuasa jahat, bukan hanya dengan doa. Tidak cukup kita mengatakan kata-kata yang baik, tetapi hidup kita harus diserahkan pada Tuhan. Pada waktu kita berserah penuh pada Tuhan, hidup kita dikuasai oleh Tuhan sungguh-sungguh. Kata-kata, perbuatan dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Pada waktu ada orang yang kerasukan setan, kita datang pada orang itu. Belum kita keluarkan doa kita, orang yang kerasukan itu sudah boleh setia sebenarnya. Ada seorang pendeta yang pernah datang di tempat kita, dia punya kesaksian yang sama. Ada orang yang sedang mengalami kerasukan, gangguan daripada kuasa jahat. Pada waktu dia datangi orang itu, belum masuk dalam rumah, dia baru datang untuk mengetuk pintu. Orang itu sudah berteriak, panas, panas. Bapak ini datang dengan api yang panas. Dia belum mengeluarkan kata-kata doa memohon kepada Tuhan untuk orang itu bebas. Tetapi orang itu yang dikerasuki oleh setan sudah merasakan kepanasan. Roh jahat sudah merasakan kepanasan. Sudah tidak dapat menahan lagi. Belum dengan doa, tetapi karena hidup dia yang sudah tertuju pada Tuhan, sudah menjadi senjatanya Allah, dapat memerangi kuasa jahat. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi, memang kita seringkali berbuat dosa, tetapi ingat, pada waktu kita berbuat dosa, cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Dan jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa rusak. Karena hidup kita, perbuatan, tutur kata kita, pikiran kita harus semuanya tertuju pada Tuhan. Ada kuasa jahat yang coba untuk mendatangi kita. Tuhan yang berada di hadapan kita untuk memerangi semuanya itu. Kita menjadi alat kebenaran Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Untuk menjadi alat kebenaran Tuhan, yang pertama tadi, larangan menyerahkan diri kita kepada dosa. Marilah kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, mengubah status kita daripada yang mati kepada yang hidup, baik secara rohani juga secara moral. Dan marilah sama-sama menjadi senjata kebenaran kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi alat kebenaran Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap menyertai kita dan memakai kita sebagai alat kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa semua. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, sekali lagi kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kami ingin menjadi alat kebenaran ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu melakukan hal yang Tuhan kehendaki dan bukannya apa yang kami kehendaki. Kami ingin menjadi alat kebenaran di surga. Firman Tuhan yang kami sudah dengar, biar kami dapat mengerti dan bukan hanya kami mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan berkati kita dan saya kembalikan kepada pengacara.